Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Banyak Belajar. Kemenangan Nabi Musa dan kebinasaan Fir'aun di hari Asyura. Nabi Musa adalah nabi yang kisahnya banyak diabadikan di dalam Al-Quran. Ketika penduduk Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka, permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap Rasulullah, Musa kian mengobarkan hasrat untuk membunuh dan menindas utusan Allah dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengikuti raja mereka yang zalim, Fir'aun. Saat itulah Allah tegakkan hujahnya membinasakan mereka semua. Mereka telah menyaksikan tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang di luar nalar, kejadian yang keluar dari proses alamiahnya dan membuat akal mereka terheran-heran, tetapi mereka tetap tak mau berhenti, tak mau memahami, dan tak mau kembali kepada Allah. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya Musa dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus ayat 83. Dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya, Fir'aun berhasil menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa Nabi Musa. Puncaknya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ketika kezoliman telah memuncak, saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Berkatalah Musa kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." Quran Surat Yunus ayat 84. Lalu mereka menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawaban yang menenangkan hati beliau. "Kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim." Quran Surat Yunus ayat 85. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, Harun alaihissalam, agar ia dan kaumnya membangun rumah yang berbeda dari rumah orang-orang Mesir secara umum. Alasannya, ketika perintah untuk pergi dari Mesir datang, mereka lebih mudah untuk memberitahu satu dengan yang lainnya. Perhatikanlah, selain pertolongan Allah berupa mukjizat, Nabi Musa juga menempuh usaha-usaha nyata seperti ini. Selama bertahun-tahun, Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan tawakal. Mereka senantiasa memperbaiki hubungan dengan Allah, meminta tolong padanya dengan solat-solat mereka. Di sisi lain, Fir'aun dan para pengikutnya semakin menentang dan memusuhi kebenaran. Nabi Musa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Mengetahui kepergian Musa, kemarahan Fir'aun semakin memuncak. Ia siapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. "Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli." Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya mereka, Bani Israel, benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Kemudian beliau menjawab, Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas, menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap rahmat Allah. Keadaan saat itu benar-benar genting, tidak ada jalan yang bisa dilewati, tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, dan Fir'aun adalah kejam yang tak mungkin memberi maaf. Sementara waktu terus membuat jarak Fir'aun kian mendekat. Dalam keadaan demikian, Nabi Musa tetap tenang dan yakin Allah akan menolongnya. Sikap ini hendaknya kita teladani sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Melihat laut terbelah, Nabi Musa dan pengikutnya bersegera melintasi jalan terbelah itu. Setelah melintasinya, dan pengikutnya yang paling akhir melintas telah keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Fir'aun memasuki laut. Musa ingin segera memukul laut itu agar air kembali ke keadaannya semula, sehingga Fir'aun dan pasukannya tidak bisa lewat. Namun Allah memerintahkan, "Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan." Quran Surat Ad-Duhan ayat 24. Melihat tanda kebesaran Allah dan mukjizat Musa dengan terbelahnya laut, Fir'aun sadar itu adalah kekuasaan Allah, bukan sihirnya Musa. Akan tetapi ia membawa mati sifat sombongnya. Dalam keadaan demikian ia tetap mengatakan, "Lihatlah, bagaimana laut menjadi surut, tunduk kepadaku, aku akan menangkap dua orang hambaku, Musa dan Harun, yang telah memberontak kepadaku." Fir'aun dan pasukannya bergegas masuk, melintasi belahan laut yang akan membinasakan mereka. Saat mereka semua telah masuk ke dalam laut, Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya. Musa pun melakukan perintah Robnya, laut yang terbelah itu kembali seperti semula. Allah berfirman, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu." Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 65-67. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah datang ke Madinah. Beliau dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram. Kemudian beliau bertanya pada mereka, "Hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa?" Orang-orang Yahudi itu menjawab, "Ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur. Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini." Rasulullah lantas berkata, "Kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian." Lalu setelah itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis riwayat Muslim nomor 1130. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin.